Biasanya semangat baik dalam ilmunya, istiqomahnya, amalnya. Karena 3 perkara, ilmu, amal, dan istiqomah, maka hidup kita jadi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Bapak-bapak, para jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus abang saya, bapak saya, sahabat saya, tokoh masyarakat di Komplek Danamon, Bapak Derajat Sutadi Sastra. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Sohamad selaku sementara ini sebagai pemimpin wilayah, mudah-mudahan beliau juga istiqomah melaksanakan tugasnya dalam rangka mengatur serta menertibkan segala keperluan-keperluan yang ada di masyarakat Komplek Danamon dan Green Hill. Bapak Ketua DKM Nurul Huda, beliau juga mudah-mudahan Allah berikan keteguhan, istiqomah melaksanakan apa sebagai tugasnya, yaitu memakmurkan masjid ini agar masjid ini ada ruhnya. Karena kalau salah dalam pengaturan pengawasan dan pengurusannya, maka hilanglah marwah ruh masjid ini hilang. Ruh artinya adalah keikhlasan. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, bisa memimpin jamaahnya di masjid ini secara istiqomah dan ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ketua DKM Musola juga, Bapak Samsuri, yang juga di belahan bumi Komplek Danamon, di sana beliau ngurus musola, di mana yang dari depan juga ditampung di musola. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan sehat walafiat. Kemudian semua bapak-bapak yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan yang hadir di sini maupun yang belum hadir, senantiasa Allah curahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya. Mudah-mudahan bisa mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah ridho kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Karena yang paling utama adalah mencari keridhaan Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Dari bulan-bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan seterusnya sampai bulan yang ke-7 Rajab. Ya, namanya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah istirahat, Zulhijjah mulai lagi. Pembersihan total wukuf di Arafah. Ini perjalanan dari bulan ke bulan ini sebenarnya mengajarkan kita di mana bulan Rajab itu adalah syahrullah, bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatnya Nabi, dan Syawal adalah namanya kembali kepada fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap bayi yang lahir itu fitrah, bersih. Nah, makanya dari Syawal ini kita mudah-mudahan betul-betul menjadi fitrah kembali. Dari fitrah, dari namanya ada halal di halal. Dari kosong kembali kepada kekosongan lagi. Nah, kelihatan wajah-wajah yang baru diisi ini sekarang kelihatan nih. Yang wajah-wajahnya yang sudah terisi dari kekosongan lalu diisi dengan amalia-amalia bulan Ramadan, Rajab, Sya'ban itu, pasti sekarang wajahnya ada yang bercahaya, ada juga yang suram. Nah, mudah-mudahan semuanya yang belum hadir juga kelihatan lagi wajah-wajah yang ceria. Karena aura dari wajahnya kelihatan
di mana bulan Rajab itu adalah berangkatnya namanya asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Syariatnya adalah dari masjid ke masjid ila sidratil muntaha. Makanya kalau sudah mau masukin ke dalam bulan Ramadan, artinya kita sudah mencapai kerohanian. Jadi tingginya tingkat kesadaran. Sidratul muntaha, sidra itu adalah kesadaran diri orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan atau ibadah-ibadah di bulan Syaban dan seterusnya adalah orang-orang yang memiliki kesadaran dan kesadarannya sudah kembali kepada tingkat yang tertinggi. Namanya Sidratul Muntaha. Bukan Nabi yang berangkat ke sana, karena Isra Rajab itu adalah bulan-bulan di mana mempelajari tentang bagaimana tingkatan rohani kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditembus oleh iblis, oleh malaikat Jibril, tapi diri kita lah sendiri yang mendapatkan tingkatan yang tertinggi, yaitu tingkat kesadaran yang tertinggi. Makanya ibadah Ramadan itu adalah kesadaran, perlu bagi umat muslim untuk berpuasa. Kalau orang yang nggak sadar, mana mungkin dia berpuasa? Puasa untuk apa? Karena untuk diri sendiri. Allah tahu dan tidak memaksa itu. Makanya suruh berpuasa, ditempa di sana. Di bulan Syaban dinaikin semua amal-amalan kita, lalu di bulan Ramadan kita dibakar, ditempa di sana. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang mempunyai predikat takwa. Orang takwa seperti apa sih? Pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitu orang-orang yang suka menafkahkan rezekinya ketika dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Artinya orang yang sudah berhasil dalam bulan Ramadan, orangnya sudah terlepas, terbebas dari sifat kikir, bakhil, pelit, medit, bin koret. Kalau masih bulan Ramadan lewat ke sana, kembali lagi, bukan kembali kepada fitrah, halal bihalal, tapi halal biharam, yaitu setelah kembali dari bulan Ramadan, akhirnya setelah keluar lepas dari bulan Ramadan, mereka kembali kepada perbuatan yang masa lampau. Makanya ketemunya kita sifat ganjil. Ini orang dulunya orangnya jahat ya, tapi setelah bulan Ramadan kok ada keganjilan ya. Apa sih ganjilnya? Orangnya tadinya suka ngerumpi, sekarang orangnya rajin sekali dia berzikir. Orang ini suka marah-marah kayak saya, ya sekarang kok lebih lembut ya. Ada keganjilan-keganjilan, itulah sifat ganjil yang Allah suka. Sifat ganjil yang Allah suka, yang Allah senang, karena ada perubahan-perubahan akhlak ketika orang melewati masa-masa itu. Karena semua yang terjadi adalah memperbaiki akhlak. Diturunkan agama, diturunkan Rasulullah itu adalah memperbaiki akhlak dengan keilmuan-keilmuan agama, pengetahuan-pengetahuan, tuntunan, bimbingan agama. Jadi lepas dari bulan Ramadan, jiwanya yang terpilih itu akan menjadi orang yang dermawan. Ada keanehan-keanehan yang tadinya pelit, medit, bin koret, setelah lepas dari bulan Ramadan semakin dermawan. Yang kedua, orang yang memiliki sifat takwa tadi adanya setelah yunfiruna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghaiza. Dia nggak lagi pemarah-marah, tadi yang saya sebut, kayak saya ini suka marah-marah, tapi menjadi orang yang pemaaf. Nah, jadi nggak lagi marah-marah. Kalau masih marah-marah berarti orang Ramadannya pandang nih, Ramadannya belum berhasil, karena masih ada sifat yang pemarah, yang nggak ada juntrungannya. Yang ketiga, sifat takwa itu adalah orang yang namanya wal-afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita bilang memaafkan kesalahan orang lain berarti rasanya kok kayak bener sendiri ya.
artinya memaklumi bahwa setiap manusia memiliki kesalahan. Manusia yang mana yang tidak pernah berbuat salah, pasti ada salahnya, ya. Nah, ketika kita hati sudah memaklumin, di sanalah hati kita menjadi lapang. Ketika hati kita menjadi lapang, napas udah nggak jadi sesek lagi. Ketika ada penyakit hati, ya sakit hati saya dengan si A, si B, si C, maka hati saya sebenarnya sudah membuat satu merajut satu dinding-dinding yang makin tebal, yaitu dinding kebencian, dan kebencian adalah menyiksa diri. Maka setelah di bulan Ramadan mendapatkan sifat yang takwa, 3 perkara itu saja dulu yang akan kita tinggalkan. Mudah-mudahan kalau yang sudah lulus ujiannya dari bulan Ramadan, udah dibakar ini, maka tingkat kesadarannya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala semakin tinggi. Nanti barulah masuknya namanya bulan Dzulqa'dah, yaitu bulannya istirahatnya nih batin. Nah, setelah masuk ke bulan haji nanti korban qorib, artinya mendekat, semakin mendekat supaya kita bisa wukuf di Arafah. Artinya wukuf supaya kita lebih mengenal siapa diri kita ini sebenarnya. Jadi wukuf bukan cuma di Arafah, tapi pada diri sendiri juga bisa wukuf. Siapa kita ini? Di sanalah kita harus tanya, kita ini makhluk yang gagah perkasa, apakah kita makhluk yang dhaif? Kita akui bahwa tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dari kosong kembali ke kosong, saya tidak bisa apa-apa, dan saya bukan siapa-siapa, saya kembali ke titik nol, titik kosong. Maka Allah yang akan isi itu semua, ya. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal kembali kepada fitrah, Dzulqa'dah, Qa'dah, lalu istirahatnya, Dzulhijjah masuk ke bulan haji, kita sembelih hewan, bukan semata-mata menyembelih hewan, tapi yang kita sembelih adalah nafsu daripada kebinatangannya kita, karena manusia adalah sifatnya yang memangnya dari hewan, cuman hewan yang diberi natika, hewan yang diberi akal dan pikiran. Maka tapi di dalam tubuh manusia banyak sekali sifat-sifat hewannya, maka dibimbing oleh bimbingan-bimbingan agama yang disampaikan oleh para kiai-kiai, para ulama, para ustadz semua, untuk membimbing jiwa kita supaya jiwa kita menjadi jiwa yang lebih tenang, jiwa yang lebih damai. Karena jiwa yang lebih damai ibarat air yang bergeriak, tidak akan terlihat sesuatu di dalamnya, tapi kalau air yang tenang akan terlihat apa di dalamnya itu. Ketika jiwa kita sudah tenang, maka kita akan melihat kebesaran-kebesaran Allah secara hakiki. Jadi gabungkan Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan seterusnya, gabungkan antara syariat dan hakikat, maka dua jalan ini bertemu, maka bertemulah dengan Allah, insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Oh iya, sebelumnya saya mohon bukakan juga pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya juga banyak kesalahannya. Saya bukan merasa diri yang paling benar dan paling suci. Saya juga banyak kesalahannya. Dan mohon juga dibukakan kemaafannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga tausiah pada setiap malam Jumat di masjid kita. Baik, untuk selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Samiono. Beliau adalah guru tahsin Masjidul Huda. Jadi untuk bapak-bapak yang hari Ahad berkesempatan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran ataupun yang mulai membaca Al-Quran, silakan untuk bergabung kita bersama Ustadz Samiono. Kepada Bapak Ustadz Samiono kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Huda, kemudian yang saya hormati Ketua Dewan Syuro Masjid Nurul Huda, dan juga yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al Hikmah, Pak RW, dan dulu RT, dan para jamaah semua yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan, kita ungkapkan pada kesempatan pagi hari ini kecuali kata-kata yang indah, kalimat yang paling tinggi, yaitu ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dialah Allah memberikan kita karunia, nikmat limpahan, nikmat iman, nikmat Islam. Dengan dua nikmat tersebut Allah menggerakkan hati kita, Allah menggerakkan badan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Dan juga nikmat umur, nikmat sehat, yang dua nikmat tersebut dan juga nikmat yang lainnya yang Allah anugerahkan menghantarkan kita sampai pagi hari ini bisa hadir di tempat yang sangat mulia di Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan kehadiran kita semua yang pada pagi hari ini duduk bersama, Allah ampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita, dan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga, tak bosan-bosannya kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah bagi keluarga, para sahabat, umatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, kita renungkan, Ramadan dihadirkan kepada kita semua, bahwa semua yang kita harapkan, yang kita tujukan adalah agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Makanya banyak hadis menyebutkan, yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita sering sekali, bahwa seperti hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua ibadah apapun yang kita kerjakan, niatnya karena iman kepada Allah dan mengharap pahala pada Allah, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa. Semua amalan ibadah di bulan suci Ramadan, kalau kita renungi, kita akan berharap yang namanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, hal yang harus kita utamakan, kita raih adalah ketakwaan. Sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 242 kali Allah mengulang-ulang terus kalimat takwa kepada kita semua. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Di surat An-Nisa juga sama, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan diri kalian satu. Dan kemudian di surat Al-Baqarah tentang puasa juga sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana kami wajibkan umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bahkan di surat Al-Hasyr ayat 18 Allah sampai mengulang kalimat takwa 2 kali.
baik di pembukaan maupun di ujung. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian melihat untuk hari esok. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi kalimat takwa Allah mengulang terus-menerus kepada kita, seolah-olah Allah mengingatkan kepada kita bahwa inilah hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita mesti meraih bagaimana cara menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa akar kata dari kata waqa, yang artinya menjaga, melindungi, berhati-hati. Atau dalam literatur, semua kalimat-kalimat takwa mengarah pada satu tujuan, yaitu agar kita senantiasa melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa menjadi hal yang sangat penting. Bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Dzar Al-Ghifari pernah meminta nasihat, ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya takwa adalah perkara yang penting dalam setiap masalah-masalah yang ada di dunia. Sehingga Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas bulan suci Ramadan telah berlalu meninggalkan kita, tinggallah kita dengan amalan-amalan yang biasa kita lakukan. Maka seorang beriman adalah orang-orang yang senantiasa menjaga ketakwaannya, tidak hanya di bulan suci Ramadan, bertakwa tidak hanya di malam-malam Ramadan, tapi selepas itu senantiasa menjaga ketakwaan dimanapun berada, dalam kondisi apapun, di tempat manapun kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menjadi hamba-hamba orang yang bertakwa hanya di bulan suci Ramadan. Janganlah menjadi hamba-hamba yang rajin membaca Al-Quran setiap malam, mengejar khatam di bulan suci Ramadan, tetapi selepas bulan suci Ramadan semua itu hilang. Janganlah seperti itu. Allah perintahkan kepada kita mengulang-ulang kalimat takwa agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ketahuilah, dengan ketakwaan inilah Allah akan menurunkan ampunan kepada kita. Itulah kenapa amalan semua di bulan suci Ramadan mengarah pada satu tujuan, agar Allah mengampuni dosa kita. Kalau Allah tidak mengampuni, maka kita dikatakan celaka. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, celaka, celaka, dan celaka orang yang mendapati umurnya masuk di bulan suci Ramadan, selepas Ramadan tapi dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang celaka. Makalah kita semua menjadi orang-orang bertakwa agar Allah mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang sangat penting. Salah satu pilar utama dari ketakwaan adalah membaca Al-Qur'an. Ramadan kita sibuk dengan Al-Quran. Setiap malam, setiap hari kita mengejar khatam Al-Quran. Maka selepas bulan suci Ramadan jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran, belajar. Tadi saya sampaikan oleh panitia, yang nggak bisa baca Quran maka belajar. Datang ke Masjid Nurul Huda. Tujuannya apa? Untuk bisa belajar Al-Quran. Karena kata Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Jangan pernah kita bangga dengan amalan tahajud kita. Jangan pernah kita bangga dengan sedekah yang sangat banyak, amalan uang yang kita keluarkan, tapi sampai meninggal dunia belum sempat membaca Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Allah akan masukkan kita ke dalam neraka jahanam. Walaupun kita ibadahnya banyak, ibadah amalan kita banyak, sholatnya banyak, tapi sepanjang usianya sampai meninggal dunia belum pernah melihat huruf-huruf Al-Quran. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'azizan hakima.
Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Setiap kulit badan mereka hangus dibakar, maka Allah kembalikan seperti semula, kemudian kami bakar kembali. Itulah hukuman bagi orang-orang yang mereka tidak mau peduli dengan Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, merasa sudah cukup dengan sholatnya, merasa sudah cukup dengan infaknya. Nauzubillah min dzalik. Maka semenjak kita masih ada umur, masih ada usia, marilah sama-sama kita belajar Al-Quran. Ketika kata Pak Ustaz, saya sudah tua, saya sudah sepuh, belajar. Walaupun kita belum bisa baca Quran, sampai kita meninggal dunia, kita dalam melangkah dan belajar, maka kita akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, man saghalaqul Qur'ana wa dzikri am mas'alati wa ataitu afdalu dzikri am mas'alati afdal karami ala qadhi. Yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa sibuk dengan zikir dan membaca Al-Quran, maka Allah memberikan kelebihan kalam Allah kepada orang-orang yang meminta. Artinya kalau kita sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk dengan zikir sepanjang usia kita, maka Allah memberikan kelebihan kalam Allah, karunia melebihi orang-orang yang meminta. Jadi ada orang meminta kebaikan, ada orang meminta berkah, tapi ketika kita sibuk dengan Al-Quran dan zikir, maka Allah akan memberikan kelebihan atas hal tersebut. Sehingga mudah-mudahan selepas bulan suci Ramadan, marilah kita membiasakan bacaan Quran kita, jangan pernah dilepas sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah memanjangkan umur kita sehingga kita masuk ke bulan suci Ramadan berikutnya dan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kekhilaf saya bertobat kepada Allah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan apabila ada kebaikan, kebenaran yang saya sampaikan, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah membimbing hati kita semua, Allah menjaga kita agar senantiasa kita bisa menjaga ketakwaan kita sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Samyono. Juga kita lanjutkan tausiah Ustadz Tejo Marsetio. Beliau juga guru tahsin di Masjid Nurudin. Sekali lagi untuk malam Selasa malam dan Ahad pagi, kita mengajak seluruh para jamaah, baik yang sudah bisa baca Al-Quran maupun yang masih belajar Al-Quran, memperbaikinya, kita sama-sama tahsin di Masjid Nurul Huda. Kemudian untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Ustadz Tejo Marsetio. Kami persilakan.